Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kepada Allah kita senantiasa memuji, memohon pertolongannya dan memohon ampunannya. Dan kita berlindung pada Allah dari segala musibah di dunia dan di akhirat. Dan kita berlindung kepada Allah dari seluruh amal-amal buruk kita. Dan kita berlindung kepada Allah dari segala yang Allah benci. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang berikan hidayah, petunjuk, maka tidak ada yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah berikan dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang mampu memberikan petunjuk padanya. Hidayah itu mahal, dan bagian hidayah kita dapat berkumpul di sini karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah. Hadirin sekalian, selanjutnya di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Selanjutnya Allah berfirman, Yawma yakumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba qul ja'al haq wa zaqal batilah innal batila kana sahukan walladzina jahadu fi nahdiyannahum subulana innallaha ma'al muhsin. Selanjutnya Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu min rizqi wa ma uridu ayyut'imun innallaha warazaq dzul quwwatil matin. Hadirin sekalian, baru aja 2 hari yang lalu kita kuburkan saudara kita, teman kita, sahabat kita, yang mengingatkan kita bahwa sungguh walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh kata Rasulullah, kalau kamu mencelupkan air di laut itu dan air yang ada di tanganmu itu dibandingkan seluruh air di lautan di seluruhnya, begitulah perbandingan air yang di tangan dengan seluruh air yang ada di dunia. Kalau demikian halnya, berarti hidup ini hanya singkat, sesaat, dan hanya kita tinggal di sini untuk menanamkan amal-amal soleh, amal-amal jariah yang kita kepetik sebagian kecil di dunia, berupa ketenangan, kebahagiaan, kesehatan, rezeki yang halal, dan sesungguhnya yang kita harapkan adalah kehidupan yang abadi itu, khalidina fiha. Hadirin sekalian, kalau demikian halnya, maka kita yang masih disatukan roh dan jasad kita ini berarti masih ada kesempatan untuk menanamkan bibit-bibit amal soleh, amal jariah. Itulah sebabnya Bang dan kita semua, saya bertafakur kurang lebih 30 tahun setiap 10 terakhir Ramadan. Saya awali di Istiqamah, itikaf itu pertama hanya 2 orang aja, namanya Pak Saiful itu. Kita orang 2, kemudian dilanjutkan teman-teman yang cikal bakal PK, kemudian PKS. Apa doa saya? Salah satu utama, ya Allah berikan saya investasi akhirat.
berupa tahfiz Quran. Kemudian saya lanjutkan di Gunung Tembak, itu terus saya minta. Nabi Ibrahim sekian puluh tahun berdoa baru dikabulkan. Saya juga 30 tahun dikabulkan. Dan saya kasih tahu Pak Wahid dan seluruh teman-teman saya, kalau saya meninggal, ini investasi akhirat saya. Kalau saya nanti sudah di alam barzah, santri-santri saya, murid-murid saya, insya Allah mendoakan saya. Karena itu yang saya harapkan. Kadang saya menangis, kenapa bisa terjadi? Dan saya yakin, seyakin-yakinnya, bahwa pondok ini insya Allah terus berkembang. Dan saya belajar dari Muhammadiyah, Hidayatullah, mulai dari nol. Dicaci maki, dihina orang, tapi lihat sekarang Universitas Muhammadiyah hampir 200, sekarang sudah 170 sekian. Diawali oleh pendirinya yang murni karena ibadah kepada Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia di muka bumi, satu saja, beribadah, mengajar ibadah, menjual di pasar ibadah. Insya Allah kita datang sini ibadah. Ruku sujud di 1/2 malam, 1/3 malam akhir ibadah. Ketika kita menghadapi ujian cobaan dengan tabah dan sabar juga ibadah. Kita diberikan nikmat iman, nikmat sehat juga kita syukuri. Semuanya itu adalah roda kehidupan ini. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al. Sesudah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Itu. Jadi berangkat dari cita-cita saya itu Allah kabulkan. Allah kabulkan. Dan teman-teman saya yang mengenal, yang banyak kontribusinya, saudara saya Pak Wahid, terima kasih, jazakallah khair. Yang kadang saya menangis tengah malam, masih banyak teman-teman saya ikut membantu perjuangan ini. Intan surullah yang zurkum wa yuzabib adam. Siapa yang mengurus, menolong agama Allah, pasti Allah tolong. Dan Allah memperkuat kedudukannya di muka bumi ini. Sekecil apapun niat tekad kita masuk di organisasi Muhammadiyah, kita masuk di lembaga-lembaga lain yang niatnya untuk murni ibadah kepada Allah, pasti Allah tolong, pasti Allah mudahkan. Dan ingat, Allah janjikan Allah memperkuat kedudukannya di muka bumi. Hadirin sekalian, selanjutnya apa sesungguhnya kehidupan ini? Apa makna kita dihidupkan di muka bumi? 2 hari yang lalu kita kuburkan teman kita itu. Saya bilang di sana, kita yang mengantarkan di sini, sesungguhnya malaikat semakin dekat kita semua. Sebentar lagi, saya tidak tahu apa saya duluan dari Abah atau sebaliknya, wallahu a'lam. Yang pasti saya ditunggu atau tidak, pasti dia datang. Persoalannya sango, bekal ke sana ini yang kita pikirkan terus menerus. Dan 24 jam ini setan iblis laknatullah selalu menggoda kita untuk supaya meninggal dalam keadaan kekafiran. Saya pernah baca dalam sebuah kisah, seorang yang soleh mau meninggal, sakaratul maut, sekarat ya Pak. Kalau orang sekarat itu gimana yang bayangkan? Yang pasti situasi pada saat itu orang sekitarnya itu mengajak untuk syahadat, la ilaha illallah. Uniknya orang itu bilang tidak. Aneh kan Pak? Aneh. Dia ulama, dia orang soleh, dia ahli ibadah, disuruh syahadat, dia bilang tidak. Kemudian orang yang datang berbaju jubah itu, setelah di bagian kepala datang lagi di sebelah kakinya. Apa dia bilang orang itu? Kalau kamu tidak mampu bersyahadat, maka cukup kamu isyarat saja. Begini saja, bahwa Al-Quran itu berita palsu dan Muhammad itu nabi palsu. Orang itu tegas tidak. Lama kemudian, setelah orang itu sadar kembali,
ditanya, Bapak Kiai, tadi disuruh syahadat kok teriak-teriak malah tidak. Apa dibilang orang itu? Ya kalian tidak tahu apa yang Anda bisikan itu adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik. Tapi sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang sedang saya hadapi. Ada orang datang begini. Saya tegas. Provokasi ya. Iya. Singkatnya 24 jam jin, kafir, setan laknatullah dan seluruh makhluk yang semazhab dengan itu mengintai kita supaya meninggal dalam keadaan kafir itu. Makanya kita waspada terus untuk menguatkan akidah ini, tauhid ini. Karena tegaknya akidah ini hanya satu menurut saya, tauhid yang harus berkuat. Ya. Kalau akidah tauhid ini kuat, insya Allah yang lain ikut dengan otomatis. Tapi kalau ketauhidan ini mengesahkan Allah ini goyah, maka iblis, setan laknatullah mudah sekali menggoda kita, sehingga pada saat-saat yang di saat iman goncang, dia menggoyahkan iman kita, dan sangat mungkin dan nauzubillah di saat-saat kita dicabut nyawa dia ada itu. Dan kita mengharap kita semua yang hadir di sini meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Itu cita-cita besar kita. Hadirin sekalian, mukadimah yang saya baca tadi dalam surat An-Naba, yauma yakumur ruh dan seterusnya itu tadi, bahwa nanti di padang mahsyar itu matahari ini sejengkal dengan manusia. Menurut hadis yang saya baca, ada orang berkeringat sampai di tumit, ada sampai di lutut, ada yang tenggelam kan keringat. Begitu mengerikan itu. Dan manusia bersab-sab, ada yang menerjemahkan di situ ruh itu malah adalah malaikat Jibril, ada juga maka ruh manusia. Semuanya ketakutan. Kayak apa nasibnya, nasib kita pada hari ini? Dua saja, neraka, surga. Dan kita akan diadili dengan seadil-adilnya oleh Sang Yang Maha Adil, Allah Subhanahu wa Ta'ala.